جسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahusukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Al-ayah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah atas junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur yang selalu dikumandangkan dalam hati nurani yang sangat dalam atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dalam Al-Quran ada satu kata yang jika kita mendapatkan predikat ini, maka jaminannya dunia bahagia dan akhirat selamat masuk surga. Kalimat ini tidak asing dan sering diulang dalam khotib seperti ini, tetapi kadang pendalaman terhadap identitas ini yang belum maksimal. Oleh karena itu, khotib pada kesempatan ini akan menyampaikan amaliyah orang-orang yang bertakwa dan sekaligus balasan mulia dari Allah bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dalam surat 3, 133 sampai 135, Allah memberikan balasan yang amat sangat dahsyat kepada orang-orang yang bertakwa itu. Apa balasannya? Yang pertama adalah ampunan dosa-dosa. Ini luar biasa. Bagi orang-orang yang bertakwa, ketika dosanya diampuni oleh Allah, itu anugerah yang amat sangat besar. Kalau dosa hilang, berarti kita akan masuk surga dalam kenikmatan yang Allah sediakan yang sangat dahsyat. Yang kedua, tidak hanya surga, kata Allah juga adalah surga itu kekal. Yang kedua adalah surga, yang di surga itu kekal selama-lamanya di dalamnya. Di dalam ayat lain dijelaskan, walaupun mereka beribu-ribu tahun di dalam surga itu, mereka tidak ingin pindah dari surga itu. Masya Allah, subhanallah. Apa amaliyah yang dilakukan oleh orang yang bertakwa itu sehingga dia mendapatkan balasan yang amat sangat dahsyat tadi? Yang pertama adalah bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpacu dengan umur, dengan waktu, dengan kesehatan. Di luar sering disampaikan dengan bahasa yang sangat gamblang, hidup ini adalah menunggu waktu-waktu sholat dan nunggu disolatkan. Kalimatnya pendek tapi nasihatnya sangat dalam. Bersegera, kata Allah, memohon ampunan kepada Allah
Karena surga seluas bumi dan langit diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apalagi amaliyahnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Orang kaya raya berderma, orang berkekurangan berderma juga dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pemahaman-pemahaman yang baik, dan dorongan juga dukungan kepada orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Yang kedua amaliyahnya wal kadhiminal ghaid, mengendalikan emosi. Ini tanda orang yang bertakwa. Seorang atasan bisa memarahi bawahannya, tapi dia tidak lakukan itu. Dia tahan emosinya karena ingin memuliakan orang-orang yang lebih rendah daripada dia derajatnya di dunia ini, sehingga tidak ada kemarahan, tidak ada emosi. Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi 3 amaliyah ini, 4 amaliyah ini, amaliyah takwa yang akan mengantarkan kita ke surga. Ada tambahan lagi di 135-nya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila melaksanakan kejahatan atau menzalimi diri sendiri, senantiasa dia ingat Allah, memperbanyak istighfar, dan tidak mengulangi kejahatan itu. Cukup amaliyah ini mengantarkan hamba Allah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada lagi identitas takwa itu di surat 16 ayatnya 30, 31, 32. Yang arti ayat ini adalah apabila dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang diturunkan Allah kepadamu? Orang bertakwa selalu mengatakan khairan, alhamdulillah, baik. Ini respect, ini refleks, sekaligus tidak tanpa pemikiran, tanpa dikonsep. Ketika ditanya bagaimana yang diturunkan Allah kepadamu, apa takdir Allah kepadamu, dia menjawab alhamdulillah, baik. Walaupun segudang masalah, banyak permasalahan, banyak musibah, bahkan dia mengatakan alhamdulillah, baik. Qalu khaira. Kata Allah, kalau orang-orang yang berkata seperti itu juga sampai hatinya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang baik di dunia dan di akhirat lebih baik lagi. Dan jika dia menghadap Allah, dikatakan kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannah, selamat untukmu masuk surga dengan selamat dan aman. Masya Allah, subhanallah. Takwa, kalimatnya nggak sulit, identitasnya, kriterianya nggak terlalu berat, tapi kadang-kadang pendalamannya untuk melaksanakan realisasi dalam kehidupan, kadang kita belum sampai ke titik maksimal pengamalannya. 2. Yang ketiga ada lagi di dalam surat 51, 15 sampai 23. Identitas orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka ada dalam surga dan mata air, mata air. Surga, mata air, mata air. Mereka mengambil apa yang telah Allah berikan kepada mereka karena dulu mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Di dunia dia adalah orang yang berbuat baik. Apa kebaikannya? Dalam ayat ini ada 3. 1. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Sedikit tidur di waktu malam. Sedikit tidur di waktu malam. Seorang kawan hamba Allah yang sangat luar biasa, saya berkomunikasi dengan beliau, bagaimana Pak Yai melaksanakan ibadah sholat malamnya. Dia bilang, alhamdulillah saya 11 rakaat tambah witir 3, tapi murojaah Al-Quran semalam tidak kurang dari 5 juz. Ini kalau sedikit itu dari waktu malam, rada pantas
Berarti kurang lebih sekitar 1500 ayat yang dihafalkan, yang dia murojaah dalam sholat malam itu. Bagaimana jika hafalan kita tidak banyak yang panjang, ayat-ayatnya tidak banyak hafalan yang panjang? Maka seorang ulama itu menyampaikan, perbanyak rokaatnya. Jangan hanya 8, mungkin bisa belasan, mungkin bisa puluhan. Nah, ini untuk mengejar sedikit tidur di waktu malam. Yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Jam 3, setengah 4 mengangkat tangannya, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, kealpaan dan kekeliruan kami selama ini. Dan yang ketiga adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, di harta mereka ada hak fakir miskin yang meminta dan fakir miskin yang tidak meminta. Jadi zakat, infak, sedekah. Tidak cukup kita baik dengan Allah, melaksanakan tahajud, istighfar, tapi kalau ke kanan kiri kita dalam keadaan mampu, kita diam, tidak menolong, ini juga tidak baik dan tidak termasuk identitas orang-orang yang bertakwa. Jika melaksanakan kriteria orang yang bertakwa, di ayat 23-nya Allah bersumpah. Apa sumpah Allah? Demi Tuhan bumi dan langit, Pawarabbis sama'i wal ar, innahu lahakum mithla ma anakum tantikun. Demi Tuhan bumi dan langit, kata Allah, apa yang kamu ucapkan itulah yang akan terjadi. Salat malam, istighfar, karakter ketakwaan dilaksanakan, apa yang diucapkan di malam hari itu, kata Allah, akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa, kalimat yang sangat agung, sangat mulia, menjadi kunci seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu jawadun karim wa innahu huwal ghafurur rahim. Allah